Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat yang lemah-lemah secara ekonomi, ada di situ Khabab, ada juga Suhaib, dan ada Bilal bin Rabah. Ini tiga orang sahabat yang kita kenal dengan sahabat orang di bawah kelasnya. Tiba-tiba datang sekelompok pembesar musyrik ingin bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak mau ada orang-orang miskin tadi ada di situ duduk. Jadi pembesar musyrikin ini memberi isyarat agar Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang lemah-lemah ini untuk bangkit, tidak ikut dalam pembicaraan. Mulai ada condong hati Nabi kita untuk memerintahkan sahabat ini pergi. Langsung Allah turunkan ayat dalam surat Al-An'am ayat 52. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Janganlah engkau Muhammad mengusir orang-orang yang mereka itu selalu beribadah kepada Allah pagi dan petang, dan mereka beribadah semata-mata mengharapkan ridha Allah. Namun masih ada juga kecondongan hati Nabi kita untuk berdiri meninggalkan mereka. Disebutkan oleh ulama tafsir, kada an yaquma wa yatrukahum. Hampir-hampir Nabi kita memang enggak mengusir, tapi hampir beliau berdiri tinggalkan sahabat ini. Lagi-lagi langsung turun ayat. Surat Al-Kahfi ayat ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu Muhammad bersama orang-orang yang selalu beribadah di pagi dan di sore hari. Mereka beribadah semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah, disebutkan dalam tafsir As-Sa'di bahwa di surat Al-Kahfi ayat 28 tadi, wasbir nafsak, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang rajin ibadah. Ini adalah amrun bisuhbatil akhyar, perintah dari Allah secara khusus kepada Nabi kita dan umum kepada umat beliau agar memilih teman yang baik-baik, memilih orang-orang yang dekat dengan Allah sebagai teman dekat kita. Meskipun posisi mereka itu secara strata sosial orang lemah, bukan orang kaya, bukan pejabat, dan menjadi ujian berat bagi kita untuk mau lama-lama duduk berteman dengan orang yang secara keduniaan tidak dipandang oleh manusia. Itu berat bagi seseorang, terkhusus orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat, seorang pejabat misalkan, seorang ilmuwan, orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat, itu sangat berat sekali ujiannya mau duduk bersama orang miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita, sabarkan dirimu duduk bersama mereka. Dan banyak motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berteman dengan mereka. Bahkan kita minta untuk mereka agar mereka mendoakan. Ketika disebutkan dalam hadis Bukhari, ketika seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas merasa diri beliau lebih dari sahabat-sahabat yang lemah ini karena beliau kuat dalam perang, pemberani, lalu ada perasaan meremehkan sahabat yang lemah ini. Langsung Nabi kita mengatakan, hal tunsaruna wa turzaqun illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong oleh Allah dan tidaklah kalian diberikan rezeki oleh Allah
kecuali melalui perantaraan orang-orang lemah di antara kalian. Barulah sadar sahabat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW ingatkan, ala adullukum min ahlil jannah. Maukah kalian aku kasih tahu siapa itu penghuni surga? Beliau lanjutkan, kullu dha'ifin mutadha'afin. Setiap orang yang lemah dan diremehkan di masyarakat, itu orang penghuni surga. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan pasti kabulkan sumpahnya. Wa hal adullukum min ahlin nar. Maukah aku kasih tahu kalian orang yang masih di dunia tapi dia itu calon penghuni neraka? Dijawab lagi oleh Nabi kita, kullu jawadin utullin mustakbirin. Kalau mau tahu siapa itu calon penghuni neraka, itulah orang yang sombong congkak. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus ayat tadi turun kepada Nabi kita untuk mengingatkan beliau. Karena secara manusiawi orang lebih memilih temannya yang ada keuntungan dunia. Kalau berteman dengan orang miskin, nggak ada jabatannya, nggak ada kedudukannya, nggak ada hartanya, apa mau diharapkan? Mungkin dalam perasaan kita cuman merepotkan, paling-paling minta sedekah lagi. Itu mungkin muncul perasaan seperti itu. Ternyata tidak demikian dalam syariat kita. Kalau ada di kampung kita orang secara kehidupan dunianya sangat memprihatinkan dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main dengan orang seperti itu. Wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong oleh Allah dan tidak diberikan rizki oleh Allah kecuali melalui perantara mereka-mereka yang lemah itu. Karenanya sedang jemaah sekalian, perhatikan sahabat dekat kita. Sering-seringlah bergaul dengan mereka-mereka yang diremehkan di tengah masyarakat dan itu dapat menundukkan hati kita. Sebaliknya, kalau kita hanya berteman dengan orang yang di atas, itu berpeluang akan memunculkan perasaan-perasaan tinggi hati, tinggi diri dan bermasalah di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita sifat tawadhu, hilangkan dari diri kita sifat sombong dan mau kita bergaul dengan orang-orang di bawah strata sosialnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.